Baiklah, ini ada video yang Ibu buat tentang tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan menegakkan negara Republik Indonesia. Di antaranya itu ada Haji Agus Salim dalam lintas sejarah. Menurut keterangan Adam Malik, nama Haji Agus Salim pertama kali menonjol di luar negeri ketika diadakan konferensi buruh sedunia di Jenewa pada tanggal 30 Mei 1929. Dapat diperhatikan pada gambar, itu terdapat ada gambar foto Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini pada Kabinet Syahir I, Agus Salim tidak duduk dalam jajaran kabinet. Ia ditugasi saat itu sebagai penasehat Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, sebagai Menteri Luar Negeri pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannya. Baru pada Kabinet Syahir kedua yang dibentuk pada 12 Maret 1946, Agus Salim ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri muda dengan Sultan Syahir yang langsung merangkap jadi Menteri Luar Negeri. Misi diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin Haji Agus Salim ke beberapa negara Arab beranggotakan juga Muhammad Rashid Nazir Pamuntjak, Abdul Qadir, dan A.R. Baswedan. Akibat usaha ini, negara-negara Islam mengakui Republik Indonesia secara de jure. Pada tanggal 10 1947, Haji Agus Salim menandatangani persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir di Kairo. Itu dapat kita lihat pada gambar yang terdapat di dalam video ini. Haji Agus Salim itu bersama dengan A.R. Baswedan saat berada di Timur Tengah. Yang selanjutnya itu ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dalam arus sejarah. Ketika kedudukan Jepang, ia masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor yang begitu tamat pendidikannya langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas setelah TKR terbentuk dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Sudirman merupakan tokoh penting dalam revolusi. Hal ini boleh dilihat ketika agresi militer dua Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah sedang sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebab kenapa ia disebut merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini. Yang selanjutnya itu ada tokoh Muhammad Hatta. Kiprah Muhammad Hatta dalam revolusi. Di saat Indonesia sedang benar-benar diambang kehancuran, seorang putra Minangkabau yang telah ditempuh oleh kedisiplinan belajar yang mencengangkan oleh keluasan wawasan yang dapat dari melahap 16 peti buku yang selalu ia bawa kemanapun. Dengan kepiawaiannya berargumentasi dan berdialektika, Hatta berhasil mendesak Belanda sekaligus mengambil simpatik seluruh dunia pada KMB pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Kiprah Hatta dalam revolusi. Hatta pada penumpasan pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948 yang menambah simpatik pihak Amerika yang anti komunis terhadap Indonesia.
ditambah dengan penyalahgunaan alokasi dana setelah Perang Dunia II yang seharusnya digunakan Belanda untuk membangun negara malah digunakan untuk menyerang negara lain. Bung Hatta dapat berpulang ke tanah air dengan senyum lebar penuh kemenangan karena dirinya telah berhasil menghadiahkan negara Republik Indonesia, kecuali Irian Barat, sebuah pengakuan kedaulatan resmi dari